Semoga bermanfaat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fi kulli bahtin mujadadatin wa kalimatih. وتجلت الأنوار من كل الجهات فرقت بلاد المشفيحانا وكملت بلد الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومسانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sama kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita syukur, Allah tambah. Kita enggak bersyukur, maka ujian Allah sangatlah dekat dengan kita. Maka man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Tidaklah orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak mampu berterima kasih kepada sesama manusia. Maka selain kita bersyukur kepada Allah, kita berterima kasih pada para guru, para orang tua, para suku, abang-abang kita semua yang hadir, berkhusus sahibul bait, Bang Hasan beserta keluarga besar. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, Allah limpahkan rahmat dan inayahnya, dan kita semua mudah-mudahan yang hadir, khusus kita Al-Mukarram Ustaz Haji Naswandi Sadli, dan kita semua mudah-mudahan mendapatkan nikmat istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sampailah di halaman 112. Maka sambil kita buka halaman 112, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang berselawat padaku 1 kali, maka Allah ganti 10 kali lipat. Innalillahi malaikatun siyah. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat pasukan yang bernama malaikat siyah. Yaruddu ilaihi salam, yang mengembalikan salam-salam kita. Maka Rasul pun menebar kebaikan kepada kita. Inna salataka ma'rudatun alayya. Salawat kita dari petukangan, salawat kita dari Pesanggerahan, salawat kita dari Banten atau Tangerang Selatan, maka ma'rudah tersampaikan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sama kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ketemu halamannya 112 paling bawah, al-faslus sabi'u fi hubbid dunya. Pasal yang ke-7 terkait cinta dunia. Kita bacakan Fatihah li mu'allifil kitab, bil khusus yang menulis kitab ini Syekh Abdus Samad Palembani
Allah yataghammadihur rahmah. Allah terus sujudkan rahmat kepadanya, dan kita yang membaca kitabnya mudah-mudahan tabarukan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang gak punya kitab ngintip aja yang punya. Kalau emang ngintip agak pura-pura mangap aja. Kita baca halaman 112 ya. Ini ada ayat, ada hadis sampai 9. Luar biasa. Kita baca ayat dan hadisnya sehingga kita tahu maksudnya. Ya. Di baris ketiga dari hubud dunia itu paling bawah ada man kana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Baris keempat ya, pojok sebelah kiri ada hubun, ketemu paling atas baris keempat, 1, 2, 3, 4 paling kiri ada. Bismillahirrahmanirrahim. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Baris keduanya ke bawahnya ada paling kiri wajannatu ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Bawahnya lagi 2 baris di bawah ada minha, ada ya. Nah, ke kanan dikit ya, yang ada barisnya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha. 2 baris di bawahnya paling kiri ada laukanat, ketemu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laukanat ad-dunya tazinu indallahi janaha ba'udatin masaqa kafiran minha surbata ma'in. 3 baris di bawahnya ada adorro, ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu fa asarru ma yabqa ala ma yafna. Paling bawah 3 baris dari bawah ada bintangnya, ketemu paling bawah tuh yang ada bintangnya paling kere. Membacanya sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Hubbiba ilayya min dunyakum salasun at-tayyibu
wan nisa'u wa ju'ilat min qurratu aini fis salati. Ya, halaman 114. Fahidis dan terata arba'um sasita salah. Baris ketujuh. Belakangan ada wasallama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Lagi ya, ad-dunya mazra'atul akhirati. Terakhir, dua baris di bawahnya. Sebelah akhirati ada ya. Setelah itu di bawahnya dua. Bacanya tengah-tengah setelah wasallama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dunya hilwatun khadiratun man iktasaba minha malan min hillihi wa akhrajahu fi haqqihi athabahu Allah wa awradahu jannatahu wa man iktasaba minha malan min ghairi hillihi wa anfaqahu fi ghairi haqqihi adkhalahu Allahu daral hawan. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Rada banyak ya di kita. Pasal yang ketujuh ini bicara tentang fi hubbid dunya. Apa itu hubbud dunya? Suka bumi. Ya, suka bumi kan suka hubun. Bumi dunia. Jadi suka bumi nih. Ada orang suka bumi. Jadi kalau ditanya mau kemana, hubud dunia, berarti kan suka bumi. Maksudnya bukan suka bumi, tapi hubud dunia, cinta dengan dunia. Maka Syekh Abdul Somad Falembani menyatakan bermula pasal yang ketujuh pada menyatakan di dalam hubbud dunia. Artinya bahwa beliau pengen cerita setelah kemarin hubbul jah, bahwa yang perlu kita amati dan perlu kita pelajari adalah hubbud dunia. Karena pasal yang ketujuh ini dinyatakan terkait dengan hubbud dunia. Adapun hubbud dunia yakni baris kedua kasih akan dunia. Jadi kasih akan dunia maksudnya dia senang kasih. Kayak ini kan muka-mukanya muka-muka orang kasih. Ya, muka-muka orang kasih bukan muka kasihan bukan. Kasih berarti dia senang. Orang kalau udah senang pasti ngasih. Ya, udah hayu aja dah kalau udah senang mah. Kasih akan dunia maka ya itu dicela oleh syariat. Artinya kita terlalu cinta kasih dengan dunia itu dicela menurut Syekh Abdul Somad Falembani dalam syariat. Yaitulah asal segala sifat kejahatan yang membinasakan akan manusia. Jadi kalau orang udah cinta dunia, biasanya itulah awal kejahatan. Kebalikannya, kalau kita kembalikan kepada akhirat, tinggalkan dunia, maka biasanya yang lahir ketenangan. Ada saatnya kita marah benar. Tapi kan Nabi ngajarin kita kalau marah diam. Nah, ketika kita diamnya itulah maka kita meninggalkan dunia. Tapi kalau kita lakonin baik, mau tambah jadi itu.
Kalau udah tambah jadi, maka dia disebut oleh Syekh Abdul Somad Al-Albani awal sifat kejahatan yang akhirnya membinasakan manusia. Jadi awal perseteruan, awal putus silaturahmi, awal ketidaknyamanan kalau masih dikaitkan dengan dunia. Tapi kalau udah dilepas dunianya, ada orang telepon, "Ma, gua pulang muntah," terus meriang dari rumah si Anu, aku paranin orangnya. Nggak usah, kan belum tahu ceritanya. Itu ketahuan muntah, nggak usah. Kenapa? Karena kalau kita lakonin dunia, tapi kalau kemudian kita marah tapi diam, nah itu berarti kita meninggalkan dunia, mengikuti ajaran Rasul, maka meninggalkan dunia awal dari ketenangan, penyelesaian masalah, tapi mengikuti dunia awal kejahatan dan membinasakan akan manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala itu di baris ketiga tengah-tengah, "Man kana yuridu harsal akhirah." Siapa yang mencari bekas-bekas sesuatu dari akhirat, ya kan? Nazid lahu fi harsihi, maka dia ditambahin tuh. Kita ngorek-ngorek, tapi yang kita korek-korek itu akhirat. Kita lihat jam, waduh udah jam 9, kayaknya udah selesai nih, ya kan? Kita datang udah rapi, nggak apa-apa, datang aja, kan masih ada ngopinya di sini. Ada ngopi nggak? Ada. Iya. Air panas belum matang. Ngaji di masjid, di musola, ya. Tadi kita ngobrol siang-siang. Gue semenjak keluar kerja, Ji, nggak pernah ngaji lagi. Ya lo kayak model gue masih bisa ngaji, yang diterima gue ngaji. Lo kagak usah ngaji. Lo bawa rokok lo 2 bungkus, ya kan, kopi lo bawa. Lo mah nggak usah masuk masjid musola. Lo udah di pinggiran aja dekat sendal. Lo ngerokok, lo ngopi. Kopi lo denger nggak? Dengar. Ya berarti lo ngikut ngaji. Nggak usah kayak orang-orang di dalam, nggak usah. Paling kagak itu pantas lo duduknya di tangga musola. Jadi kalau musola tuh jalan, lu masih ada di emperan. Maka di sini disampaikan harsa itu gini lah, bekas-bekas yang udah susah dipegang, koret-koret, koret dan akhirat aja kita cari. Kata Allah dalam surat ini Asy-Syura, surat ke-42 ayat 20, ini surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 20. Itu yang dikoret-koretin akhirat, nazid lahu min harsi, itu ditambahin dari koretan jadi bentuk yang aslinya. Kalau kita nyarinya akhirat. Sebaliknya, wa man kana yuridu harsan dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sebaliknya, orang kalau nyarinya dunia, harsa dunia, dikasih nggak? Dikasih, tetap. Kita ngudak-ngudak setoran, poin, dikasih, dapat. Tapi masalahnya ajan kita kagak jawab, maghrib kita tinggal, dapat segitu doang udah. Tapi kalau maghribnya kita berhenti, paling kagak antara maghrib ke isya kita sholat, ya kan? Kewajiban kita nggak ditinggalin, ya kan? Ada sehatnya, ada tenangnya. Ubaidillah ketika sholat kata Rasul, "Sholli anta fa innaka lam tusolli." Kaget dia, gue barusan sholat. Tapi kata Nabi, "Sholli anta fa innaka lam tusolli." Ente sholat lagi. Itu belum sholat namanya. Ngulang nggak dia? Ngulang nggak? Dan ngulang yang ngomong jenderal. Nabi yang ngomong sholli anta fa innaka lam tusolli. Coba ente sholat lagi. Kenapa?
Itu belum sholat. Jadi bilang begitu, jenderal yang ngomong sholat lagi dia. Begitu selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Nabi? Sholli anta fa innaka lam tusolli. 2 kali. Sholat lagi dia. Yang paling tahu Rasul, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti aku sholat. Sholat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Nabi? Sholli anta fa innaka lam tusolli. Sholat lagi. Itu bukan sholat namanya. Dia bingung, sholat aja dah. Yang ketiga, fa'alaika bituma'ninatin. Itu belum ada tuma'ninahnya. Maka ruku kita jangan kayak sapi ngelihat rumput, jangan juga kayak kucing ngelihat wadon. Kalau begini aja nggak boleh, melotot aja begini nggak boleh, maka kan tengah-tengah. Ulama sepakat naruh bejana, naruh baskom nggak tumpah, ya kan? Tapi mata kemudian tetap ngelihat ke depan. Nah di sini artinya ada tumaninanya. Bagaimana caranya? Paling kagak kita baca Subhanallah Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Sekali baca fa innaha tumaninatan. Disitulah ada tumaninah. Makanya Syekh Ali Jum'ah itu mengajarkan kita kalau sholat, orangnya masih hidup, mufti di Mesir. Kata dia, fa inna qira'atun fis shalah, kalau kita baca di dalam sholat, fa bin nafasina, gunakan nafas kita. Bismillah. Alhamdulillah. Itu sholat. Kenapa beliau bilang begitu? Karena Ubay bin Ka'ab, kemudian Abdullah bin Umar ditanya, apakah Rasul kalau sholat itu membaca? Bala, iya. Bagaimana dia bacanya? Dari mana kamu tahu? Fataharraka lihyatihi. Jenggotnya goyang-goyang. Kalau goyang-goyang dia ngomong nggak? Ya kalian dibaca. Jadi kalau jenggotnya diem aja, berarti dia ngingetin. Itu kan kira-kira begitu. Artinya bahwa kalau jenggotnya nggak goyang, Nabi nggak baca. Tapi ini jenggotnya goyang-goyang, maka Abdullah bin Umar bilang itu lagi baca. Dan Ubay mendengar suara nafasnya Rasul. Maka dari situlah Syekh Ali Jum'ah mengambil setidaknya kita mendengar nafas kita. Karena dengan nafas itulah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ngoretnya akhirat, ya kan, ditambahin ngoretnya dunia, cari poin segala macam, akhirnya ditinggal, ya kan? Dapat tuh kata Allah, nu'tihi minha, kita kasih apa yang dia mau dari dunia, tapi wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dunianya dikasih, tapi akhiratnya min wa ma lahu min nasib, dia nggak dapat akhirat. Maka ulama sepakat kalau kita mau bergerak sosial, mau kerja cari nafkah segala macam, yang dikedepankan adalah nilai ibadahnya. Mau narik berarti kudu baca bismillah, ya. Abda'u ngojeki, ya kan, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ngojek saya dengan bismillahirrahmanirrahim. Melancong juga begitu. Iya. Nah, begitu ngeliat, ya Allah, biasanya ada motor beat di depan rumahnya, akan Allahumma ahlik motor beat, ya Allah. Ya Allah, hancurkanlah motor beat itu, binasakanlah. Kalau kita dengar orang yang ceramahnya keras-keras, Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin, hancurkan, binasakan, itu boleh dipakai itu. Kita mengelancong, ya ke dulu. Allahumma ahlik bit merah, seperti merah, ya kan, wanimrotuhu nomornya B4251, kan? Boleh begitu, ya.
Bahwa di sini artinya barang siapa ada berkehendak ya pahala akhirat tuh, pahala akhirat. Ya. Ngoret-ngoret yang dicari pahala akhirat, niscaya ku tambah baginya ya kan di dalam pahalanya. Baru mau ngoret-ngoret dulu ditambah pahalanya. Dan barang siapa yang berkehendak pahala dunia, niscaya ku beri, itu diberi, dikasih akan dia, kemauan dia ya, tapi ya tiada dapat baginya di dalam akhir. Artinya akhiratnya nggak dapat ya. Dari mana kita tahu? Nah, Syekh Abdul Somad berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sabda Rasul apa yang disampaikan, hubun dunya ra'su kulli khati'atin. Ya, enak nih ngapalnya. Hubun dunya ra'su kulli khati'atin. Artinya kasih akan dunia itu maka yaitu kepala segala kesalahan dan kejahatan. Nah, artinya kalau kita udah dikit-dikit dunia. Ada kemarin kita waktu ngaji kita di jalsa itu ada orang bikin kopi. Nah, dia bikin kopi dua, yang satu buat dia, yang satu buat bosnya. Yang satu bikin kopi karena emang cari muka, promosi jabatan, mau naik pangkat, naik gaji, cari muka dah. Kalau yang satu bikin emang bikin aja, karena dia ngopi, dia punya bos kayak juga demen ngopi, dibikin kopi itu hanya penghargaan bahwa dia ya selayaknya bikin kopi dua. Nah inilah di sini kemudian yang pertama implikasinya kuat bahwa dunia erat sekali, maka dia bikin itu nggak ada nilai-nilai pahalanya sekali. Tapi yang kedua, disitulah Allah memberikan jalan kita bisa dapat pahala. Ngaji nggak bisa, bikin kopi luar biasa. Makanya nggak enak orang wadon nggak ngapa-ngapa, nggak ngaji, nggak ngapa-ngapa, timbang bikin kopi doang kan. Ya, amanahnya laki kedinginan apa kagak, itu surga. Dan itu hadisnya sahih, ayyuma mar'atin, bini siapa aja mata meninggal duluan daripada lakinya, wa zawjuha radin anha, lakinya redo, dakhalatil jannah, dia masuk surga, bighairi hisab, tanpa ada hisab, min ayyi babin sya'at, dari pintu mana saja dia mau, karena lakinya redo. Kalau dibalikin ke kita bisa jadi ya, makanya bini kita kalau puyang-puyang dikit jangan dibawa ke klinik 24 jam. Jangan gitu puyang muriang, aduh jangan dibawa ke Baitur Rahman, jangan dibawa ke Yaksi, jangan pantangan. Yang ada makin sakit ya, ketemben di depan TV ngakunya meriang maka ada banyak. Tapi kalau kita bawa gitu malam minggu ke pasar malam AMD, boleh udah langsung sehat aja dia. Orang Jumat ya kan, apalagi ke toko emas ya, udah. Cuma kalau ke toko emas suruh ngomong ke bini, jangan diam aja. Ya, begitu demen begini nyolek. Lelakinya meremelek, raja. Lihat toko emasnya begini-begini, ya kan lakinya orang melek, ya, dibeliin kagak orang melek doang, ntar aja. Atau kan jangan ngomong, itu pentingnya kita ngomong. Nah, kalau kagak ngomong ya lakinya malah melek doang, beliin kagak, kira iya lakinya. Tinggal bininya merengut aja merengut. Bininya ngomong dia. Maka di sini sama ya, kalau tujuannya dunia itu pasti kita udah salah dah, karena itu kepalanya kita salah di dunia.
Yang kedua, berdasarkan apa yang disampaikan Rasul, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri." Artinya bermula dunia itu penjara orang mukmin. Jadi dunia ini nih penjara buat siapa? Orang mukmin. Baru isak dikit pengen rebahan, ya kan? Udah ngeliat WA, lah udah ngaji lagi baik. Padahal lagi mau ngaso. Kayak penjara kita, kayak diatur-atur. Tapi itulah dunia buat orang mukmin. Dan surga orang kafir. Orang kafir mau ngapain aja? Ada kepala desa, wah minum miras, dituangin, yang ngaruh. Karena surga. Makanya orang Islam itu tidak akan pernah mabok, nggak akan pernah mencuri, nggak pernah akan berzina, ya kalau dia Islam. Ya. Tapi kalau Islamnya sudah hilang, imannya udah ketinggalan, itu dipastikan seperti itu. Artinya ketika dia mabok, dia nggak lagi beriman. Ketika dia mencuri, imannya lagi hilang. Makanya iman itu yazid wa yanqus. Ada wayanya bertambah, ada wayanya berkurang. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha. Artinya bermula dunia itu laknat, dan laknat akan barang bagi orang, ya kan, di dalamnya, ya, melalaikan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau kita lalai, kita kita ngaji. Tadi itu tukang durian mana? Tukang haji ya kayaknya. Oh, baru. Wah, itu ramai banget, saya lewat. Lapan teman-teman kita udah durian semua itu saya lihat. Iya, ramai. Kata saya duluan ya. Iya. Mohon ramai tukang durian tadi. Saya baru itu lihat tukang durian. Artinya bahwa ya ini, ketika dunia itu menjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk kita niatkan sejak dari awal, dia juga menggoda kita sebagai apa? Mal'un. Bisa jadi kita karena dunia mal'un, ya, tapi bisa jadi dengan karena dunia kita mukarramun, bisa dimuliakan, bisa dihinakan. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'in. Artinya jika dunia itu, ya, pada Allah Ta'ala sebentang sayap nyamuk, ya kan, niscaya tiada orang yang kemudian apa? Menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dunia nih, kalau orang tahu ya cuman selebar apa namanya sayap nyamuk, mau ngapain? Nggak ada orang yang, kalau dia paham, nggak ada orang yang kemudian ngejar dunia. Bahkan di sini masa kafiran minha syurbata ma'in, orang kafir tuh nggak bakal, ya kan, minum di dunia yang cuma segitu doang. Artinya nggak ada yang dicari kalau orang tahu. Cuma sekali lagi, memahami dunia itu kan cuma dua, dunun sama dani. Dunu berarti dekat. Ini kayaknya kita baru kemarin nemu lagi. Padahal ngaji sebulan sekali, minggu ketiga. Setahu saya minggunya ada 5. Berarti kita bukan sebulan, udah sebulan setengah gak ngaji. Kan begitu, lebih dari sebulan. Karena kemarin minggunya 5, sekarang minggunya 5. Kalau minggunya 5, kemarin 5, sekarang 5, berarti udah 2 minggu. Berarti kita hitungannya bukan sebulan sekali nih ngaji, sebulan setengah sekali. Udah hampir 2 bulan. Tapi ya baru kemarin nemu lagi.
Berarti itu namanya dunuun, dekat, singkat, cepat, padat. Yang kedua daniun, dan itu hina. Ya, bukan Ahmad Dhani sih, ya, tapi dani itu rendah, ya, hina di. Nah, artinya bahwa tidak ada kaitan dengan orang, tapi di sini adalah sifat yang maksudnya kita dani, rendah, tidak dipandang orang, tidak dipandang oleh siapapun karena tidak ada harganya. Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi, wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu fa asarru ma yabqa ala ma yafna. Artinya barang siapa kasih akan dunia niscaya jadi mudarat. Ini kan orang cinta dengan dunia adarra, lebih senang, ya. Ini udah mau ngaji, mau ngapain? Ngaji. Kita makan bakso yuk. Orang gue mau ngaji, gue yang bayarin. Ayo udah berangkat. Nah, gue yang bayarin begitu. Akhirnya mau ngaji nggak jadi ngaji. Nah, itu namanya mudarat, membahayakan. Tadinya udah niat kuat, tapi emang dibayarin. Mana? Ngaji. Ya, terus ya ngapain ono karaoke baru buka. Nah, nggak mau ngaji, itu kopi rokok, udah berangkat dah. Nah, itu namanya mudarat nih. Adarra, jamil, bagus. Kalau lebih bagus apa? Bukan Saiful Jamil ya. Jamil berarti ismu tafdilnya ajmal. Jadi bagus, ajmal lebih bagus. Muhim penting. Lebih penting aham. Makanya Said Sabiq ya, dan Said Qutb yang meninggal di penjara itu sama seperti Hamka di penjara, kemudian dia bilang taqdimul aham minal muhim. Laksanakan yang lebih penting ketimbang yang penting. Ini kita penting, ngeladenin ini penting, ngeliatin bocah anak ujian penting, ngaji juga penting. Mana yang lebih penting, daluin yang lebih penting. Bocah, berarti tadi kita kenyangin dulu bocah, jadi mabok, ya kan? Ya, emaknya, ya kita jangan ngobrol, kita bilangin, ya kan? Karena kita bakal tinggal. Ya, penting. Nah, mana yang lebih penting? Jangan sampai kemudian kita terjebak ngaji berangkat dimerengutin bini, repot juga. Karena memang bini cuma satu. Iya. Kalau sejauh dalam bini cuma satu, iya. Adarra, maka dia lebih mementingkan dunia. Begitu. Jadi jangan sampai kita mendahulukan dunia daripada akhirat, tapi mendahulukan akhirat daripada dunia. Caranya ngobrol, komunikasi, ngomong. Gue mau ngaji, lu mau apa sekarang? Gitu. Nah, bocah tidur pada sore. Biar ngapa? Biar kita bisa. Maka di sini ya ke bawah tuh ya singkat cerita di bawahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang 3 baris di akhir, hubbiba ilayya min dunyakum salasun, aku mencintai dunia ini hanya karena 3. Apa itu? Yang pertama at-thayyibu, ya, apa itu thayyib? Ya, yang pertama di sini bauan harum, bau-bauan yang harum. Jadi yang ini namanya thayyib. Ini thayyib, ya, sesuatu yang wangi itu namanya thayyib. Jadi justru thayyib itu bagus. Kalau kita thayyib 3 hari lebaran gak pulang-pulang. Padahal thayyib itu tuh Nabi yang bilang, aku mencintai dunia karena 3. Yang pertama at-thayyibu, ya, bau-bauan yang harum, itu kata Imam Abdul Somad. Yang kedua ya kan wanisa, perempuan. Emang ada yang gak doyan perempuan? Belum, malam-malam. Iya. Yang ketiga
ya wa ju'ilat min qurrati aini fi shalah, dijadikan ya kan sejak dia kecil itu apa, qurrata ainin ya, permata kehidupan. Maka kata Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah, itu yang tengah-tengah yang ada bintangnya. Ad-dunya mazra'atul akhirah, artinya bermula dunia itu tempat ya. Tempat apa? Berunding. Apa nih? Oh ya, berunding di sini. Ya, maksudnya berunding akhirat, yakni dunia itu tempat ya mengacak. Nah, ya, dengan segala di dalam akhirat, karena dunia itu tempat perkaya akhirat. Ya, dunia itu tempat pemperkaya akhirat. Jadi kalau kita kaya di dunianya untuk akhirat ya, maka dunia itu mazra'atul akhirah, tempat kita memperkaya buat akhirat. Artinya kalau mau kaya berarti kerja, usaha ya, kalau bahasa orang dulu, kalau emang masih punya beras ya segenggam-genggam jangan dijual tanah, gitu kira-kira. Lebih jual tanah kalau udah gak ada beras lagi. Nah, berarti di sini ada usaha. Nah, itu namanya mazra'ah, tempat kita memperkaya. Buat apa? Buat akhirat. Artinya kita mempersiapkan amal, memperbanyak bekal. Buat di mana? Buat di akhirat kita. Ngaji kita malam hari ini dalam rangka memperkaya itu. Dan terakhir disampaikan sabda Nabi SAW, ad-dunya hilwatun khadirah, man iktasaba minha mala'an min hillihi wa akhrajahu fi haqqi atabahullah wa awradahu jannatahu, wa man istasaba minha malan min ghairi hillihi wa anfaqahu fi ghairi haqqihi adkhalahullahu daral hawan. Artinya bermulia dunia itu manusia lagi hidup untuk memperkaya daripada akan diri, daripada halalnya. Artinya yang halal-halal kerjain, maka itu diapain? Asab Allah, diganjar Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man iktasaba minha, barang siapa kemudian mencari dunia itu min ghairi hillihi wa anfaqahu, tanpa kemudian ya mengasihi daripada akan arti yang tiada halalnya, dia nggak halal, kita tahu itu nggak halal, kita ambil, kita cari aja, maka tiada dengannya niscaya kesempurnaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir ditutup, ke dalam negeri yang hina, yaitu neraka jahanam. Nah, maka siap-siaplah kita, kalau yang halal kita nggak ambil, yang haram kita kerjain, maka ya dalam negeri itulah yang hina itu adalah kita di neraka jahanam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Maka mudah-mudahan ada namanya penyakit yang disebut oleh marhum Ridwan Emjad, apa itu? Penyakit hawan ya. Ini kan darul hawan, gitu bukan ya? Apa? Wahan ya, wahan, penyakit wahan. Kalau bahasa yang gampang beliau sampaikan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci kematian. Ini dia. Maka disampaikan oleh Nabi, darul hawan, itulah negeri yang hina, yaitu neraka jahanam. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit dari hawan dan penyakit-penyakit yang lain, sehingga mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman dunia dengan sebaiknya, sehingga apa yang kita lakukan di dunia itu memperkaya kita di akhirat, bekal-bekal kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah kemudian mengangkat pengajian kita, baca kitab kita, zikir kita, doa kita,
sehingga mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala dan bisa akhirnya menyelamatkan kita dari fitnah tentang fitnah hawan tadi, fitnah dari neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari saya cukup sekian. Nanti doanya ada guru kita yang mulia Ustaz Al-Mukarram Ustaz Jinaswandi Sudri. Usikum wa nasib Allah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dari jamaah ada yang mau bertanya, kami persilakan, mungkin dua. Ya, ada yang mau bertanya masalah yang lain juga apa? Di luar materi juga nggak apa-apa. Ya, lanjut Mas. Jahe nih tuh. Jangan. Hari minggu doang dia libur, kalau lu bukan tahu. Ada nggak sebelum ditutup? Di luar materi juga nggak apa-apa. Lanjut. Mau nanya-nanya di luar materi juga nggak apa-apa. Untung ada guru kita. Waalaikumsalam. Gak mau ditutup tuh nanya marah. Apa gimana? Maksudnya kan namanya kita manusia. Ya. Ada nomor masih lagi naik tuh. Ya. Oh ya. Apakah surganya itu tidak masuk permanen atau temporal? Ya. Nabi memang 13 tahun mengajarkan tauhid, 13 tahun membentuk keimanan, 13 tahun membentuk keyakinan. Bahkan proses itu dilakukan dengan mengiming-imingi kenikmatan, pahala, termasuk surga. Maka ketika Rasul sholat itu istawu sufufakum, itu orang ke kanan semua, nggak ada yang ke kiri, karena selalu Rasul bilang yang kanan bagus, yang kiri ya tidak bagus. Maka kemudian orang ke kanan semua. Artinya di awal-awal ketika akidah dibentuk, tendensi itu ada. Apakah kita kemudian masuk surga atau enggak, kemudian ada rasa dalam hati kita, meskipun sebesar biji darah kita enggak masuk surga, neraka. Nah itu di awal-awal itu selalu mencuat. Sampai akhirnya perang Tabuk, orang sudah melihat tidak lagi iming-imingan, tapi yang dilihat adalah bagaimana bertemu dengan orang yang mengimingi. Bukan orang, zat yang mengimingi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis itu benar apa tidak? Benar. Bahkan Nabi menambahkan begini, dalam satu kesempatan sahabat di depannya, la yadkhulal jannata ahadakum, tidak akan pernah masuk surga kalian semua. Ini lebih parah lagi. Kalau tadi orang nggak masuk surga kalau dalam hatinya masih ada ketidakbaikan, kesombongan, meskipun kecil biji darah. Biji darah itu kalau diartiin dengan terjemah
Kementerian Agama itu atom kecil tapi kelihatan, kecil banget tapi kelihatan. Ya, jadi ada apa namanya itu? Kalau bahasa fisikanya ada masanya. Kan yang kalau nggak kelihatan nggak ada masanya. Jadi kelihatan, nah itu kecil banget tapi punya massa dan bisa dilihat meskipun kecil. Itu aja ada, kita nggak bisa masuk surga. Kalau ini nggak ada apa-apanya, bersih. La yadkhulal jannata ahadakum. Lan itu kalau kita belajar bahasa Arab harfun nasbin, huruf yang menasabkan. Asalnya dia kemudian rofa, ketika ada lan jadi fathah. La yadkhula, harusnya udhulu, kalian boleh masuk, tapi itu masuk lan itu harfu nasab dan nafi, dia menasabkan dan meniadakan, berarti tidak akan masuk surga kalian semua. Kira-kira sahabat protes gak? Protes. Apa diantaranya? Abdullah bilang, wala anta ya Rasulullah, kalau kita semua nggak bisa masuk surga, termasuk engkau wahai Rasul. Apa kata Rasul? Wala ana, termasuk saya. Jadi kalian semua nggak masuk surga. Kalau pertanyaannya adalah termasuk apa? Termasuk wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau wahai Rasul. Kata Rasul langsung spontan, wala ana, termasuk aku. Terus siapa yang masuk surga? Apa kata Nabi? Illa ayataghammadiyallahu birahmatih, kecuali mereka-mereka yang Allah rahmati. Nah, maka apakah itu permanen atau tidak? Nah, bagaimana cara Allah tuh ngerahmatin kita? Kita cari tuh rahmat di mana adanya? Ada nggak rahmat sini? Ada. Maka sesungguhnya rahmat sudah Allah berikan kepada Rasul. Apa kata Rasul? Ana rahmatul muhdad. Akulah rahmat sesungguhnya yang muhdad. Muhdad itu dapat mandat. Jadi kalau mau nyari rahmat, ini aku, Rasul. Maka Rasul sampaikan, innama bu'istu rahmatan lil alamin. Aku diutus untuk merahmati alam. Berarti rahmat di situ para mufassirin menyatakan at-ta'affufu wal lutfu. Rahmat itu artinya ta'affuf, memaafkan. Wal lutfu, lemah lembut. Udah biarin dah. Dia gila, kita waras. Masa ngikutin orang gila? Ya. Kalau di kelas suka anak-anak presentasinya diundurnya minggu depan, kenapa? Ini makalahnya masih di luar, orangnya belum datang. Saya bilang itu gila. Masa kita di kelas mempertaruhkan nasib kita sama orang yang di luar kelas? Kan cara berpikirnya nggak waras. Yang ada orang di luar kelas, nelpon, WA, udah datang belum dosennya? Udah mulai belum? Mestinya begitu yang waras. Lah ini yang di kelas minta diundur karena makalahnya masih di luar. Saya bilang gila ini. Maka kita belajar waras. Yang ada anak itu yang ketar-ketir, ngapa kita minta mundur? Nah ini di sini. Jadi rahmat itu memposisikan kita lutfu, iya memaafkan, ya kemudian kita lemah lembut, ya kan. Tapi pada konteks yang kemudian betul-betul dalam konteks kita yakin itu benar. Ya, maka di sini sekalipun itu menjadi benar, tidak masuk surga dengan bizarah, kita meyakini karena hadis itu sahih, ya. Kita tidak lagi menjadi orang yang ingkar sunnah. Ingkar sunnah itu adalah dia meyakini Quran, tapi dengan catatan Quran itu diyakini karena firman Allah. Allah sama Nabi lebih kuatan mana? Allah. Kira-kira yang salah Allah apa Nabi? Kalau ada salah itu, yang mungkin salah siapa? Nabi. Maka banyak orang kemudian tidak meyakini sunnah. Meskipun itu kemudian dia sahih, tidak diyakini. Yang diyakini hanya Qur'annya. Itulah yang kemudian belakangan disebut sebagai kelompok inkarus sunnah.
orang yang dengan Quran meyakini, tapi dengan hadis tidak meyakini. Oh, kita udah ibadah kok, udah ini apa nggak masuk surga? Tapi itu menjadi catatan yang Nabi bilang tadi, kita nggak masuk surga semua. Boleh jadi karena itu, boleh jadi dengan karena yang lain. Tapi karena kita malamnya nangis, ya kan, malam roboh biar kata kita nggak ngerti, berangkat aja. Capek-capek habis kerja kita datang bayaran duduk kan begitu. Kan 3D, duduk, diam, denger. Ya kalau menanya mau bonus kan begitu. Ya ngantuk-ngantuk duduk aja, diam aja, ngantuk merem juga, ya kan. Ama dengerin udah. Nah, di situ mungkin Allah ngelihat, kasihan nih, dirahmatin kita, dikasih rahmat. Kan illa ayat tagamadi Allah birahmati, kecuali yang dirahmati Allah. Yang baca Yasin, yang baca Rawi, ya. Siapapun yang kemudian mungkin megang kitab dan seterusnya, belum tentu. Tapi maaf, yang angkat-angkat ini kali, yang masang ini kali. Yang bikin air panas. Ya, bikin air panasnya baca bismillah. Ya kan? Udah gitu, sembari dia mendidih, dibacain aja, diwiridin. Kayak Haji Muhammad Ali, ya. Dulu itu kan Mester itu kan pusat peradaban kita. Ya, Mester itu kan Jatinegara. Untuk ke Mester maka lewat Bekasi. Ya, makanya orang Bekasi itu kalau kita lihat sejarahnya itu menghalang orang-orang Belanda dan seterusnya. Itu cuma pakai kain sarung. Pakai kain sarung terus diisiin batu 99 biji. Tapi itu bisa bikin apa namanya tank-tank itu, tentara Belanda itu kocar-kacir karena malamnya itu Mas Syekh Ali itu kayak Haji Muhammad Ali dibacain, ya, diwiridin. Mungkin yang bayangan masak air, astagfirullah, air astagfirullah, nggak ada papanya, astagfirullah, ya kan, dia minum enak-enak adem batam begitu kira-kira. Nenek-nenek kalau begitu, kalau masak mulutnya umat kamit aja, makanya sedap ya masakannya. Karena emang mulutnya nggak bisa diam, ya. Coba udah perhatiin kalau kita jajan di yang tuaan dikit, biasanya sedap, biasanya. Karena bacaannya banyak, ya kan. Kita nggak sedap-sedap, jarang baca-baca, gitu. Ya. Artinya boleh jadi, maaf, kita betul meyakini itu sebagai hadis yang sahih, kita berarti bukan ingkar sunnah. Kita meyakini hadis, meyakini Quran. Taraktu fikum amra, yang aku tinggalkan dua bagi kalian, ma'in tamassaktum bihima, kalau dua ini dipegang lan tadilu abada, kita nggak bakal sesat. Maka kita meyakini itu, tapi ya kan, kita meyakini juga ada rahmat Allah. Maka mudah-mudahan emang rasanya pegel aja ngelihat dia begitu, emang rasanya nggak bisa ngelupain mau dijaga begitu. Tapi emang kita udah lepas, udah, emang manusia udah, tapi emang kadang-kadang masih ingat. Ya, mudah-mudahan Allah ngerahmati kita dengan kita udah ngelepas. Ini gue nggak mikirin sih, cuma otak aja lagi lewat gitu. Namanya manusia. Nah itu mudah-mudahan Allah ngerahmatin, ya kan, dari apa yang pernah kita simpan. Gitu kira-kira ya Jamal ya. Jadi kalau saya melihatnya, kita berharap di akhir itu ada rahmat, ada husnul khotimahnya kita dapat, sehingga menghancurkan bizizarah tadi, kesombongan kita. Sekalipun tidak, kalau ngelihat cerita beberapa saat yang lalu, ya, di kitab ini bahkan ada orang Yahudi yang kemudian dipanggil, ya kan, tapi dia memang berharap untuk dilepaskan dari siksa neraka, ya kan? Nah, berharap saja itu sudah menjadi bagian perhitungan. Maka kita nggak ada dalam syariat kita putus asa. Yang ada adalah harapan kita Allah ridai, harapan kita Allah bersihkan dosa kita, harapan kita husnul khotimah, harapan kita minggu depan, bulan depan ketemu lagi, harapan kita umur panjang. Begitulah agama kita mengajarkan. Bukan kemudian kita larut dengan satu kesalahan yang memang itu sebetulnya bisa mengganjal kita. Jadi kalau kita ngeliat begitu, sepertinya tidak permanen. Bahkan di antara kita itu kan bisa mendapatkan syafaat
Kalau ceritanya Ustaz Hidayat kan, kalau Ustaz Jaud nggak ngelihat kita begitu. Kalau Ustaz Jaud pulang duluan, kita belakangan. Ya, Ustaz Jaud ya. Kalau enggak Ustaz Jaud duluan, kita anterin, kita belakangan. Sama aja itu ya. Dia nggak ngelihat kita begitu kan. Tapi dia bersaksi bahwa kita ngaji bareng. Dalam teori tasawuf memang dibenarkan. Orang itu memberikan syafaat buat dirinya bisa. Pembelaan maksudnya. Memberikan syafaat buat orang lain bisa. Kita mensyafaati orang tua kita bisa. Mensyafaati orang yang kita kenal bisa. Ya. Bahkan pahala kita itu bisa diambil sama orang. Kan ditanya, manil muflis, siapa yang paling bangkrut? Yang paling bangkrut orang yang ngaji, sholat, puasa. Tapi begitu, ya kan, orang lain mensyafaati, justru dia dikurangi. Karena apa? Kebenciannya melebihi kemanusiaan. Oh, ngebenci sampai macam-macam. Nah, disitulah kemudian pahala sholatnya diambil. Pahala puasa yang diambil. Itulah orang-orang muflis. Ya, dia puasa tapi nggak dapat pahala. Dia ngaji tapi nggak dapat pahala. Nah, disitulah kita kemudian berharap tidak permanen. Mudah-mudahan Ustaz Jaud manggil-manggil kita. Woi ngopi, gitu kan. Jangan di luar ahbab aja ngopi, di sini ngopi. Maka kata Nabi kan begitu, hauduka safil mubarak wirduna yauman nusuri. Ya, hauduka itu berarti ditunggu. Ditunggu itu berarti tempo, ada temponya. Sekalipun masuk neraka dulu tuh orang, terutama saya atau siapapun, sepertinya kalau ngeliat konteksnya itu tidak permanen. Boleh jadi masuk dulu, tapi kan ditunggu. Ya nunggu, yang penting kita ngikut, meskipun belakangan paling bontot, nggak apa-apa. Kayak tadi kita ngaji, nggak usah kita masuk ke dalam, nggak usah. Udah ngopi aja, ngerokok, yang penting kita ada ngeliatin. Kalau emang kita rasanya lagi ribet banget, kan begitu. Wallahu a'lam bihaqaiqih. Kira-kira begitu saja, Mas. Ya. Ya. Kalau dilihat dari kondisi Al-Quran, dia itu dia tahu sama Allah kan. Kalau dilihat dari sejarah kayak gitu, berarti dia beriman sama Allah itu besar ya. Dia sama Allah, tapi dia pas nerakanya gara-gara pemilu gitu. Betul. Ya. Itu kan karena dia beriman sama Allah, kan kalau dia kan, dengan dia kan apa kan? Allah. Jadi dia kalau dia konteks itu dia beriman dari. Beriman. Jadi dia terkait dengan faktor sombong. Baik, saya lihat tadi saya tanya ke Ustaz sombong itu, karena itu bahkan tidak ada dinas sombong. Betul. Sama misalnya dengan jin misalnya. Jin kan kalau kita sombong juga sebetulnya. Ya, tapi begitu Nabi baca Quran di Masjid Al-Jin itu kan banyak yang datang juga. Boleh jadi nanti atas rahmat Allah, boleh jadi ya kan. Anak-anaknya ya tadi, ya kan, anak-anaknya dia mungkin nggak kayak babanya kali, mungkin gitu, ya kan. Tapi memang kesalahan itu kalau kita mengambil hikmahnya banyak, termasuk ya tadi orang yang udah ketemu Allah, dialog sama Allah aja, zat yang kemudian pernah dialog aja tidak diterima Allah bagi kita. Maka sebetulnya ya apa yang mau kita sombong begitu. Kembali lagi begitu. Maka yang repot itu kan merasa soleh, merasa benar. Jadi orang benar harus, jadi orang soleh kudu, tapi merasa soleh itu yang masalah. Rajin ngaji harus, tapi merasa kita paling rajin daripada dia, itu yang bahaya. Itu kira-kira ya. Maksudnya biar keluar dari tadi kesombongan tadi. Kita harus lebih baik, harus yang mankana yaumu aswa sawaun min amsi, hari ini sama kayak kemarin, maka dia khasir, merugi. Tapi kalau hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia rabi, beruntung. Tapi kita merasa lebih beruntung, nah itu. Merasa lebih baik, itu yang nggak boleh. Menjadi beruntung, menjadi baik harus. Itu. Menjadi ngajinya rajin, kudu.
cuma merasa kita lebih rajin dari dia, itu yang akhirnya bikin kita sombong dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Alhamdulillah lil ajnil ghururi wal fardi bil umuri wa hamaqatil umuri wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yadid imama wa bi'abiyatama wa la tanil ghairami wa syabidan nujumi Bilmanatil baragi Lil'ardi wal ajami Ya Rabbana tarafna bi'annana arafna wa annana asrafna ala asrafna فاطلب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات يا آمن رواتي واغفر لوالدينا واغفر لمولدينا والآل والإخوان وشاهد الإناد ومولد محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي يسمع فضلا وجود المنان لا بانتسابي منا بالمصطفى رسولي نظام كل صحبي المصطفى رسولي نظام كل صحبي بالمصطفى رسولي نظى بكل صحبي صلى وسلم ربي عليك أنت العبي وآله وصحبه إدارة في صحبي والحمد لله بالبعد والثناء والحمد لله بالبدر والثناء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.